Garcu besar di sini Nadif Dini, saya akan bahas si Pinol akan bergerak dan dia mengincar Nico Robin plus Wushu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, karena masih banyak nih kecurigaan terkait anggota dari CP0, apakah dia akan ikut bergerak di perang Onigashima ini atau hanya murni sebagai pengamat saja. Di video ini kita akan bahas tentang pergerakan dari CP0 yang akan mengincar Nico Robin dan juga Wushu. Karena menurut saya, untuk apa para CP0 ini sudah berkali-kali udah munculkan dalam cerita. Jika akhirnya kekuatannya masih disimpan begitu saja, karena sejujurnya sejauh ini sudah berkali-kali para CP0 ini dimunculkan. Aneh nggak ya ngomong CP0 atau CPI Zero? CP0 aja biar enak. Pertama, dia dimunculkan di Dressrosa, yang dia pun langsung pergi setelah mengumumkan berita tentang kebohongan Doflamingo yang meninggalkan si Chichibukai. Lalu di arc yang selanjutnya, di Whole Cake Island pun ada anggota CP0 juga, yaitu Stussy yang menyamar ke kediamannya Big Mom. Dan yang terakhir, di Reverie pun ada lagi yaitu Lucci, Kaku, dan kawan-kawannya. Yang berarti mulai dari Dressrosa sampai saat ini, anggota CP0 ini konsisten Oda munculkan. Dan sekarang di Wano Kuni lagi-lagi dia dimunculkan dan bahkan mereka sekarang berada di waktu dan tempat yang sama dengan terjadinya perang ini. Alias mereka melihat secara live lah perang ini sedang berlangsung. Walaupun dia sendiri berkata tidak peduli dengan keluaran atau output yang dihasilkan dari perang ini, tapi tentu saja mereka akan mengambil keuntungan yang bisa dilakukan dari perang tersebut. Loh, memang sifat dasar dari pemerintahan dunia kan memang seperti itu. Nah, dan beberapa hal juga sebenarnya yang diforeshadowkan dari kata-kata CP0 di arc ini adalah, pertama, dia berbicara tentang buah iblis buatan yang gagal milik Vegapunk. Yang kita pun tahu akhirnya itu diambil dari ekstraknya Kaido, dan sekarang tepat penggunanya ada di sini dan itu adalah Kozuki Momonosuke. Lalu juga dia berbicara tentang Wushu yang mereka ketahui juga, dan sekarang keadaannya sudah kalah oleh Jinbei. Serta kita pun tahu jika bicara tentang pemerintahan dunia, tentu saja pasti yang diincar juga ada Nico Robin yang mereka cari selama 22 tahun. Nah, sebenarnya satu hal yang mencurigakan dari kekalahan Robin adalah kenapa diperlihatkan Meris lain yang melihat keadaan dari pertarungan tersebut. Seakan-akan Meris ini memberitahu bahwa Black Maria sudah kalah dan Robin dalam keadaan yang terpuruk lah karena sudah kecapean. Kita pun tahu sebenarnya bahwa Huang memang sudah dikalahkan oleh Usopp. Jadi panel tersebut tidak akan dijelaskan kepada seluruh Onigashima jika seluruh dari Tobiropo ini sudah dikalahkan. Dan Kaido juga dia sudah tidak memegang Meris lagi di sisinya, jadi dia tidak tahulah jika para petinggi atau anak buahnya telah kalah juga. Dan yang paling menarik, biasanya keadaan dari Onigashima ini diperlihatkan dengan para CP0 dan narasi langsung dari mereka. Ya kan, seperti 2 kali diketahui keadaan dari perang di Onigashima ini yang memberitahunya adalah para CP0 melalui papan game tersebut. Tapi di sini tidak diperlihatkan, hanya diberitahu jika mereka sudah dikalahkan saja. Pertama, di chapter yang terbaru, kita lihat yang berkata seperti itu bukanlah CP0 lagi atau yang memberitahu keadaan perang ini, melainkan narator ini sendiri. Ya, sebenarnya untuk narator ini adalah narasi langsung dari Oda Sensei sih kepada para pembaca. Yang dikatakan seluruh dari Tobiropo ini telah kalah dan lokasi dari masing-masingnya pun diperlihatkan di chapter lalu. Tapi tidak ada yang tahu secara langsung kekalahan mereka ini karena lagi-lagi tidak diumumkan oleh Bao Huang seperti sebelumnya. Dimana alasannya pun cukup jelas seperti yang tadi saya katakan bahwa Bao Huang ini sudah kalah. Dan kenapa tetap diperlihatkan Meris di sebelah Robin ini, yaitu untuk melihatkan pergerakan dari CP0. Karena seperti yang tadi saya bilang, biasanya keadaan Onigashima dikatakan oleh CP0, tapi sekarang oleh narator saja. Yang berarti CP0 ini sudah tidak diam di tempat lagi dan mereka sudah bergerak.
Serta di sebelah mereka juga tetap ada Maris bukan yang selalu menghampiri dan memberitahu keadaan di lapangan ini atau di peperangan lah. Jadi mereka ini dapat dengan jelas mengetahui kemenangan Robin ini dan gagalnya Black Maria untuk menangkap Nico Robin. Yang jadi pertanyaannya, entah ketiganya atau hanya berdua saja nih yang bergerak di pihak dari CP0. Karena jika kita lihat ada satu pimpinan ini yang memang paling banyak berbicara, mungkin dia akan tinggal di ruangan itu karena mungkin dua orang lainnya akan berpencar untuk mendapatkan Nico Robin dan satu lagi untuk membunuh Wushu. Nah lalu yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang akan melawan mereka atau setidaknya ya menahan para CP0 inilah. Seperti yang sudah kita bahas di video analisis, masih banyak karakter yang belum mendapatkan perang bertarung di arc ini. Mulai dari para Scabbard bahkan top-topnya seperti Izou, Kawamatsu, dan Denjiro mereka belum menemukan musuh yang pas karena ya jelaslah Kaido bukan hak mereka. Lalu di pihak topi jerami pun masih ada Brook dan juga Usopp yang belum mengalahkan atasan dari pihak musuh bukan? Dan jika kita lihat, ketiga orang CP0 ini adalah orang yang sama persis dengan mereka yang datang ke Dressrosa lalu. Dan dari semua orang di Dressrosa ini, pihak kita yang melihat kedatangan itu hanyalah Torao, Robin, Caesar, dan juga God Usopp. Jadi sebenarnya dapat kita bilang cuma Usopp lah yang tahu dan bisa mengonfirmasi bahwa itu adalah CP0. Jadi menurut saya tidak akan aneh jika dia yang akan menolong Robin terutama dengan kemampuan snipernya. Mungkin dengan ini kita akan melihat lagi-lagi Usopp menggunakan Kenbunsoku kakinya. Wah ini sih akan cukup keren. Persis seperti apa yang akan dia lakukan di Enies Lobby juga yang lagi-lagi dia di situ menolong Robin dan sekarang pun menolong Robin bukan? Dan keduanya sama-sama menolong Robin dari pemerintah dunia. Dimana mungkin dia akan dibantu atau di backup oleh Brook inilah yang juga berada di sebelah Robin saat ini. Yang saya sendiri sebenarnya cukup yakin sih jika Brook ini termasuk top level dari Mugiwara dan dia pasti akan cukup kuat untuk dapat mengalahkan seorang anggota Chipperpol. Toh memang hanya Brook ini yang sebelumnya tidak melawan pasukan Chipperpol, yaitu untuk menolong Robin di Enies Lobby lalu. Dan sekaranglah saatnya untuk menolong Robin tapi di Wano Kuni. Dan sebenarnya cukup menarik juga melihat bagaimana Brook ini kembali beraksi sih. Karena menurut saya momen Brook ini ketika bertarung ini, wow keepikannya udah cukup mirip lah dengan momen dari trio monster. Diam-diam menghanyutkan gitu, anjay. Dan tersisa satu member lagi dari CP0 ini yang sedang mencari Wushu atau mungkin untuk membunuhnya lah. Dimana untuk kasus ini sebenarnya tidak perlu anggota dari topi jerami yang menahannya. Toh yang dia incar adalah Wushu juga kan. Dimana saya pun cukup yakin yang akan menghajar satu CP0 ini adalah seseorang yang lain bukan dari Wano Kuni juga. Dan harusnya hanya sedikit juga yang tahu tentang keberadaan CP0 ini. Alias tidak akan banyaklah orang yang tahu jika mereka adalah anggota CP0. Atau mereka ini anggota intelijen yang sangat rahasia di pihak pemerintahan dunia bukan? Kecuali memang ada satu organisasi khusus, satu anggota khusus yang dibuat untuk menjadi kontradiksi terhadap CP0 ini. Yang sudah jelaslah anggota tersebut adalah pasukan atau organisasi SWORD yang isinya adalah X-Drake. Loh bang, bukannya Drake sebelumnya lagi lawan Apo ya? Ya memang terakhir terlihat begitu dan itu pun sudah jauh sekali sebelum Tobiropo ini kalah. Karena ketika itu dia masih bersama kakek Hyo di mode S-nya untuk menahan Apo. Dan sekarang sudah cukup lama tidak terlihat lagi keberadaan dari kedua orang ini. Dan teori terkenal bukankah bahwa SWORD ini dibuat untuk melawan pihak pemerintah atau menjadi oposisi dari pemerintah ini? Nah, dalam artian mereka akan melakukan hal yang berlawanan lah dengan CP0. Toh nama dari CP0 ini adalah CP Aegis Zero. Dimana Aegis ini adalah sebuah perisai dan pedang, ya pedang lah. Dimana kedua hal itu berlawanan. Sebenarnya ada banyak juga sih hal yang bisa dihubungkan yang sudah saya bahas tentang video SWORD di video ini. Mungkin bisa dilihat untuk versi lengkapnya. Serta bahkan sebelum X-Drake ini memihak kepada Luffy, Oda sudah membuat foreshadow di antara keduanya antara Wushu dan X-Drake ini. Terutama ketika Wushu tahu keadaan jika X-Drake lah yang berkhianat dan menolong Trafalgar Law sebelumnya. Mungkin di sini akan dibuat fit yang menarik jika akhirnya Drake akan menolong Wushu lagi sebagai salah satu mantan teman di Tobiropo. Karena toh mereka juga mempunyai musuh yang sama bukan, yaitu CP0 ini atau pemerintahan dunia. Dan di saat mereka berhasil menghadang CP0, mungkin akan ada percakapan rahasia lah di antara mereka. Bukankah itu juga momen yang sangat pas sekali? Mengingat keduanya tidak benar-benar menginginkan di bawah bajak laut Kaido.
Karena entah kenapa saya masih merasa nih walaupun Wushu sudah kalah dari Jinbei, tapi dia masih menyimpan kekuatannya alias belum sempat melakukan kekuatan penuhnya. Nah, bukankah sangat mencurigakan? Dia dibilang setara atau mungkin superior lah dibanding pendahulunya Rock Lucci, tapi kemampuannya hanya segitu doang. Bahkan kekuatan yang dikatakan tertinggi dari Rokushiki pun, yaitu Rokugan, tidak diperlihatkan sama sekali oleh Wushu ini. Mungkin dia nanti akan bertarung lebih serius lah bersama X-Drake ini untuk menahan para CP0 yang ingin membunuhnya. Dan itu akan menjadi fit yang bagus bagi seluruh pihak bahwa akhirnya CP0 ini sudah kalah. Ya, mengenai pihak siapa aja yang dari CP0 ini yang bertarung memang tidak jelas apakah hanya 2 orang atau bahkan ketiganya pun akan ikut bertarung. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue ada Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.